Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Bara. Kali ini saya akan membahas deposito namun secara lebih mendalam dibandingkan video yang lalu. Kalau di video yang lalu kan kita membahas secara umum mengenai 4 instrumen investasi. Nah, di video kali ini saya ingin mencoba fokus dan lebih dalam mengenai deposito. Sedikit recap dari video yang sebelumnya, deposito adalah produk bank di mana tabungan kita dikunci oleh bank, kemudian nanti akan diputar oleh bank untuk usahanya, yang dimana nanti kita akan mendapatkan return dari deposito itu sendiri. Cara kerja deposito itu cukup simpel, dimana kita hanya menyetor uang ke bank dengan nominal tertentu, biasanya 10 juta di bank-bank umum yang besar di Indonesia. Lalu uang tersebut akan dikunci. Kemudian dengan banyaknya uang yang dikunci itu, bank bisa mengelola uang-uang itu untuk melakukan bisnis-bisnis bank lainnya seperti pembiayaan atau pemberian modal usaha. Untuk jangka waktu variatif ada 1, 3, 6, hingga 12 bulan. Nah, ini agak berbeda dari video yang lalu di mana proses pembayaran return dari deposito itu. Bentuk pembayaran deposito biasanya dilakukan dengan 2 hal. Yang pertama adalah dikirim rutin setiap bulan ke rekening kita. Jadi kita seperti mendapat gaji bulanan tambahan seperti itu ya, yang dikirim rutin ke rekening kita. Sedangkan pokok investasinya tetap. Ada juga return deposito yang returnnya diinvestasikan kembali dan bergabung dengan pokok investasi kita di awal, sehingga terdapat efek compounding. Lalu nanti di akhir kita akan mendapatkan pokok investasi beserta return yang sudah menggulung itu. Lalu untuk penjaminan standar, dia itu dijamin sama LPS ya, namun maksimal 2 miliar. Dan di LPS juga ternyata ada batas bunga deposito tertentu yang sanggup dibayar oleh LPS. Kalau tidak salah itu di angka 4,5%. Dari segi resiko dia sangat rendah, apalagi kalau kita menaruh deposito kita di bank-bank besar dan umum yang ada di Indonesia. Itu kecil sekali kemungkinan gagal bayarnya. Paling resikonya hanya di likuiditas, di mana ya duit kita tuh jadi kekunci. Jadi kalau kita perlu uang mendadak, resikonya kita harus pecahkan deposito itu sebelum jatuh tempo. Dan biasanya ada dendanya. Tapi ya namanya juga BU kan, kita nggak pernah tahu. Suku bunga deposito itu bermacam-macam, cuman biasanya nominal kecil dan nominal besar ada gap ataupun perbedaan pemberian return deposito, karena semakin besar uang yang kita kunci, maka bank akan lebih mudah mengatur uang kita untuk dibisniskan oleh bank itu. Ya, sekarang kita lebih dalam lagi ke materi yang tidak ada di video yang lalu. Bagaimana cara beli deposito? Untuk cara konvensional biasanya sih kita itu tinggal ke CS, lalu kita ingin membeli deposito. Nanti biasanya akan dibuatkan billet deposito seperti bukti kepemilikan deposito, dan nanti kita biasanya bayar biaya materai untuk billet tersebut. Nah, billet itu seperti bukti kalau kita itu memegang deposito di bank tersebut. Nah, kemudian untuk simulasi returnnya, mudahnya adalah uang yang kita taruh dikalikan dengan suku bunga deposito, maka itu akan menjadi return investasi deposito kita. Cuman di beberapa deposito kan tadi ada yang menggunakan efek compounding, alias uangnya itu digabungkan kembali ke pokok investasi. Ada juga yang dikirim rutin per bulan ke rekening kita. Nah, jadi yang kita dapat per bulan itu suku bunga depositonya dikalikan dengan nominal depositonya, lalu dibagi 12 karena 12 bulan ya, dan terakhir dipotong. Jadi si returnnya itu setelah kita mendapatkan angka returnnya, nah nanti return itu akan dipotong lagi sama pajak 20%. Jadi kita utuhnya itu 80% dari return itu. Contoh, kita membeli deposito di Bank Mandiri misalnya, kita beli 10 juta karena dia nominal minimalnya 10 juta. Misalkan suku bunga saat ini berada di angka 3%. Berarti secara hitungan kasarnya return yang akan kita dapat adalah 10 juta dikali dengan 3%. Maka kita akan mendapatkan 300.000 dalam setahun. Atau jika kita bagi ke 12 bulan, maka 300.000 itu
akan kita bagi dengan 12. Jadi kita akan mendapat kiriman bulanan di rekening kita sebesar Rp25.000. Tapi itu belum dipotong dengan pajak 20%. Nah, si 25.000 itu kita potong dengan pajak deposito, yaitu sebesar 20%. Maka uang yang bersih masuk ke rekening kita per bulan adalah sebesar Rp20.000 saja. Jadi dengan kita menyimpan deposito 10 juta dengan suku bunga 3% dan dengan pajaknya 20%, maka kita akan mendapatkan 20.000 per bulan di rekening kita. Nah, bisa dilihat dengan 10 juta rupiah kita akan mendapatkan gaji tambahan, ibaratnya kita mendapatkan gaji tambahan sebesar Rp20.000 per bulan. Apakah besar? Apakah kecil? Tergantung perspektif masing-masing kita. Umumnya tadi, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bank-bank besar dan bank-bank umum di Indonesia biasanya memberikan suku bunga deposito yang relatif kecil. Biasanya untuk saat ini, hingga video ini dibuat, berada di angka 3%-an. Namun, ada juga beberapa bank-bank kecil yang saya mencoba menggali informasi di website-websitenya, namun tidak terlalu banyak yang memberikan detail dari suku bunga depositonya. Mungkin kalau di website Kontan, ada J Trust Bank, bank dari Jepang itu, karena dia disponsori, jadi kita bisa mengakses datanya ya. Nah, dia itu ngakunya termasuk deposito yang paling tinggi di antara bank-bank lain di Indonesia. Dan dia bisa kasih di angka 4 hingga 4,5% kalau tidak salah. Untuk nominal di bawah 100 jutanya dia dapat di angka 4%. Jadi pastinya kan 4% itu lebih besar daripada 3% sebagaimana simulasi yang saya lakukan tadi kan. Nah, kadang jadi ada risikonya jika kita ingin berinvestasi di deposito namun ingin return yang lebih besar daripada bank-bank umum yang biasa kita pakai. Mungkin kita bisa mencoba ke bank-bank kecil, namun ya balik lagi ke profil resiko, di mana bank besar dan bank kecil, apalagi bank besar dan bank BUMN ya, pasti akan berbeda dari segi profil resiko dan kita harus mengukur apakah bank ini mampu membayar pokok investasi kita setelah selesai periode deposito itu. Semua itu kembali ke preferensi dan profil resiko masing-masing investor. Cuman jika ingin berinvestasi dengan return lebih tinggi, jelas deposito-deposito di bank besar kurang menarik. Biasanya yang menarik itu di bank-bank kecil atau bank-bank asing karena ya mereka ingin mencari nasabah dengan bersaing dengan bank besar di Indonesia. Salah satunya dengan menaikkan suku bunga deposito mereka. Sebagaimana tadi sudah dibahas, ada juga faktor-faktor yang membuat kita memutuskan kenapa di deposito. Seperti tadi yang saya singgung, ada misalnya penalti ketika kita ingin mencairkan mendadak di luar jatuh tempo. Mungkin ada yang merasa penalti itu memberatkan, namun ada juga yang berpikir penalti itu tidak seberapa dibandingkan dengan akses kita yang lebih mudah bisa mencairkan pada hari itu juga. Lalu selain yang tadi bisa dicairkan hari itu juga, kita juga mempertimbangkan akses dari bank itu sendiri. Nah, sebagaimana tadi saya sudah singgung, bank besar dan bank kecil pasti kantor cabang pembantunya lebih banyak bank-bank besar, dimana menurut saya itu pasti lebih membantu ketika kita butuh uang ataupun butuh akses ke dana yang kita miliki itu. Faktor yang cukup menjadi pertimbangan juga adalah nominalnya. Menurut saya sebagai investor pemula dan banyak juga investor-investor pemula misalnya fresh graduate baru memulai menabung, mengumpulkan 10 juta mungkin menurut saya cukup berat juga ya. Jadi kita lama menunggu alias kita lama menabung, udah capek-capek menabung di tabungan biasa atau di bantal atau di celengan sampai 10 juta. Nah, setelah 10 juta baru bisa kita investasikan. Mungkin di situ sih kekurangannya. Walaupun ada juga beberapa bank lain seperti beberapa bank syariah dan beberapa bank kecil yang saya sebutkan tadi bisa memulai dengan nominal yang lebih kecil. Ada yang memulai dari 2 juta ataupun 5 juta. Namun untuk bank besar dan bank umum yang ada di Indonesia seperti BNI, Mandiri, BRI, BCA itu biasanya di angka 8 atau 10 juta untuk setoran minimalnya.
Jadi apakah deposito itu menguntungkan? Semua hal tadi harusnya bisa membuat Anda ataupun kita semua para investor bisa menyimpulkan ini tuh karakternya seperti apa. Apakah kita mengincar return yang besar atau kita mengincar keamanan dari dana yang kita miliki. Semua pilihan investasi pasti ada resiko dan ada keuntungannya masing-masing. Jadi apakah Anda salah satu tim deposito? Bisa komen ya di bawah. Ya, mungkin segitu dulu video mengenai deposito ini, di mana kali ini saya mencoba menggali lebih dalam dibandingkan video perkenalan 4 instrumen investasi di video sebelumnya. Sebarkan video ini ke teman-teman Anda jika bermanfaat, dan jangan lupa komen dan like-nya ya, biar lebih banyak engagement dan lebih banyak interaksi, sehingga bisa memajukan channel ini. Dan jangan lupa untuk subscribe juga ya, biar nggak ketinggalan informasi mengenai produk-produk investasi. Mungkin segitu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa.